Yang paling dikhawatirkan oleh Yang Kai dan Wu Ke adalah lelaki tua berjubah jerami. Kekuatan tempur orang tua itu tidak lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, Yang Kai menargetkannya terlebih dahulu. Tanpa diduga, lelaki tua itu berhasil mengelabui Yang Kai dan selamat. Jika dua kaisar bela diri setengah langkah bertarung dengan Xiao Chen, yang diuntungkan pada akhirnya adalah orang tua ini. Mungkin semua harta akan berakhir di tangan lelaki tua itu jika itu terjadi. Memikirkan hal ini, Yang Kai dan Wu Ke tidak bisa menahan perasaan dingin di tulang punggung mereka. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Yang Kai berkata dengan gigi terkatup. Pria tua berjubah jerami itu tersenyum dan berkata, orang tua ini sudah hidup selama lebih dari 800 tahun. Trik macam apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Anda masih jauh dari kemampuan untuk bersekongkol melawan saya. Apakah Anda pikir saya tidak memperhatikan tindakan kecil yang Anda lakukan untuk berkomunikasi dengan si botak secara rahasia? Kemudian, lelaki tua berjubah jerami mengubah topik pembicaraan, berkata dengan acuh tak acuh, namun, ini juga baik-baik saja. Sekarang ada lebih sedikit orang. Akan ada lebih banyak untuk pergi sekitar. Yang terbaik adalah seseorang tidak terlalu serakah. Anak muda, tidakkah kamu setuju? Arti dalam kata-kata lelaki tua itu jelas tanpa harus ditunjukkan. Orang tua itu bermaksud agar mereka berhenti di sini dan tidak berpikir untuk berkelahi lagi. Jika keduanya tidak mendengarkan, dia akan berdiri di sisi Xiao Chen dan turun bersama keduanya. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang Kai dan Wu Ke bertukar pandang saat mereka dengan cepat mendiskusikan pro dan kontra. Mengingat kekuatan Xiao Chen dan lelaki tua berjubah jerami itu, jika mereka bekerja sama, mereka pasti akan mampu membunuh Yang Kai atau Wu Ke, yang pasti akan menderita kerugian besar dengan melanjutkan sendirian. Keduanya dengan cepat mengambil keputusan. Yang Kai tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan senior adalah bahwa seseorang tidak boleh terlalu serakah. Kalau begitu, kita harus memulai perpecahan sekarang. Tunggu sebentar, kata Xiao Chen tiba-tiba. Setelah itu, Xiao Chen berjalan ke arah mayat Du Guao selangkah demi selangkah. Du Guao telah berhenti bernapas, dan mayatnya sudah dingin. Yang lain tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Chen. Mereka hanya melihat dia memotong tangannya dengan pedang dan membiarkan darahnya menetes ke mulut Du Guao. Saat darah perlahan meresap ke dalam mulut Du Guao, kulit pucatnya perlahan berubah menjadi kemerahan. Pada akhirnya, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Du Guao adalah darah campuran antara manusia dan iblis darah, mirip dengan penguasa pedang darah dari 50.000 tahun yang lalu. Blood Demons hidup sangat lama dan tidak akan mati dengan mudah. Jika mereka tidak kehilangan kekuatan hidup mereka lama, mereka bisa dihidupkan kembali dengan darah. Ini terutama terjadi pada Du Guao. Xiao Chen telah mengawasinya selama ini. Orang ini agak istimewa. Bahkan pada saat kritis terakhir saat melawan lawannya, dia tidak menggunakan kemampuan yang berasal dari garis keturunan Blood Demon miliknya. Untuk beberapa alasan, Du Guao sepertinya lebih memilih untuk mati daripada menggunakan garis keturunan Blood Demon. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan cerita belakangnya dan hanya ingin menyelamatkan orang ini. Dia merasa sangat disayangkan jika orang ini mati. Menyelamatkannya adalah sesuatu yang mudah dilakukan, Xiao Chen tidak kehilangan apapun. Suara mendesing. Tiba-tiba, Du Guao membuka matanya. Matanya tampak merah, mengandung haus darah yang tak terkendali. Mati! Du Guao berteriak dingin sambil mengangkat telapak tangannya, mengirimkan serangan ke dada Xiao Chen. Apa kecepatan yang cepat! Ketika Du Guao menembakkan telapak tangannya, itu seperti pisau tajam. Itu sangat cepat sehingga tidak ada angin sama sekali, seolah-olah itu akan menembus dada Xiao Chen dan menggali hatinya. Du Guao tampak lebih cepat dari sebelum dia terluka. Untungnya, tangan Xiao Chen agak dekat dengannya. Pada saat kritis, Xiao Chen dengan cepat menangkap tangan Du Guao sebelum pukulan itu dan menekan pergelangan tangannya. Telapak seperti pisau berhenti 1 cm dari dada Xiao Chen, tidak bisa melangkah lebih jauh. Bulu kuning kecil, yang berputar-putar di udara, dengan cepat terbang seperti seberkas cahaya. Itu melebarkan sayapnya dan memekik keras saat memelototi Du Guao. Api di mulutnya tampak seperti akan memuntahkan kapan saja. Xiao Chen tahu bahwa Du Guao menyerang saat berada di bawah kendali haus darahnya, jadi dia tidak mengambil hati ini. Dia hanya menekan Du Guao dan menunggunya pulih secara bertahap. Orang ini, setelah melihat Xiao Chen menghidupkan kembali Du Guao, cahaya yang tidak menyenangkan melintas di mata Yang Kai, Wu Ke, dan lelaki tua berjubah jerami itu. Alasannya tak lain karena harus membagi harta karun itu dengan satu orang lagi di dalam party. Cahaya merah di mata Du Guao perlahan surut saat haus darah yang tak terkendali itu menghilang.
Ketika dia benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya dan melihat postur Xiao Chen, dia agak tercengang. Setelah beberapa saat, Du Guao berkata, "Aku berhutang budi padamu. Bantuan adalah yang paling sulit diperoleh dan paling sulit untuk dibayar kembali. Di dunia kultivator ini, setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri. Bantuan itu sangat serius. Bahkan seorang kultivator dengan reputasi buruk akan menghormati kata-kata seperti itu." Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini hanya masalah kenyamanan, itu cukup bagus untuk mendapatkan bantuan seperti ini. Xiao Chen melepaskan tangan Du Guao dan berhenti menahannya. Setelah Du Guao bangun dan melihat Yang Kai dan Wu Ke berdiri di samping satu sama lain, lelaki tua berjubah jerami, dan mayat-mayat yang berserakan di tanah pemakaman, dia sedikit banyak menebak apa yang terjadi setelah dia mati. Pria tua berjubah jerami itu memandang Xiao Chen dan berkata dengan senyum dingin, "Tanpa diduga, adik masih memiliki hati yang murni dan polos. Namun, dunia ini dipenuhi dengan serigala bermata putih. Di masa depan, Anda mungkin digigit oleh serigala bermata putih. Saya harap Anda tidak menyesali apa yang Anda lakukan hari ini." TL Note, serigala bermata putih berarti celaka yang tidak tahu berterima kasih. Ekspresi Du Guao segera membeku, dan niat membunuh melintas di matanya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Tuan Tua mengacu pada dirimu sendiri? Saya pikir Anda pasti mengacu pada diri sendiri. Jika Anda bukan serigala bermata putih, bagaimana Anda bisa hidup sampai lebih dari 800 tahun sebagai Kaisar Kuasi? Jika Anda bukan serigala bermata putih, bagaimana Anda bisa begitu takut mati sehingga Anda tidak berani menjalani kesengsaraan besar angin dan api? Serigala bermata putih mungkin sangat menjijikkan, tetapi jika seseorang menggunakan keberadaan serigala bermata putih di dunia sebagai alasan untuk menjadi serigala bermata putih, itu lebih keji." Kata-kata Xiao Chen menusuk hati lelaki tua berjubah jerami ini seperti pisau, menyentuh hal yang paling sensitif baginya. Bahkan dengan pengendalian diri yang dikultivasikan lelaki tua itu setelah 800 tahun, bibirnya tidak bisa menahan gemetar saat dia berteriak dengan marah, "Kamu mencari kematian." Pria tua berjubah jerami itu melepaskan semua auranya, menampilkan kultivasinya yang mengerikan. Aura yang menindas seperti gunung menekan Xiao Chen. Bersama dengan auranya, lelaki tua itu dengan cepat mengayunkan pancingnya. Kail ikan yang ditutupi duri diam-diam terbang menuju tenggorokan Xiao Chen. Reaksi Xiao Chen sangat cepat. Dia menunjuk ke udara, dan ujung jarinya memancarkan cahaya dingin, yang menghancurkan kail ikan yang tampaknya tidak penting tetapi fatal menjadi bubuk. Cahaya dingin melintas di mata pria tua berjubah jerami itu. Dia mendorong tanah dan melemparkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan satu serangan telapak tangan ini, lelaki tua berjubah jerami itu mengeluarkan kultivasinya yang padat dan luas secara maksimal. Auranya sama sekali tidak kalah dengan setengah langkah kaisar bela diri. Adegan seperti itu menyebabkan Yang Kai dan Wu Ke berpikir sendiri, "Untungnya, kami tidak bergerak pada Xiao Chen sebelumnya." Sepertinya dengan kekuatan pria tua berjubah jerami ini, dia tidak akan memiliki masalah langsung menimbulkan luka parah pada mereka dengan serangan diam-diam. "Karena kamu ingin bermain nyata, aku akan menemanimu." Xiao Chen menikam lunar shadow saber ke tanah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengeksekusi kematian 1000 tahun. Mawar multiflora melayang, dan bulan merah menjulang ke udara. Setiap kelopak bunga mengandung kesedihan dan kekhawatiran Xiao Chen. Kekuatan dalam serangan telapak tangan tidak ada habisnya, dirantai bersama. Itu hanya berbicara tentang kekhawatiran dan tidak ada sukacita. Bang! Kedua telapak tangan itu bentrok. Menggunakan keunggulan teknik bela diri, Xiao Chen menggambar bahkan dengan pria tua berjubah jerami, yang budidayanya jauh melampaui miliknya. Hasil ini mengejutkan pria tua berjubah jerami. Kemudian, kesedihan Xiao Chen diam-diam menembus hatinya. Adegan kenangan kejam dari hidupnya yang panjang dengan cepat terlintas di benaknya. Tanpa diduga, lelaki tua berjubah jerami dengan energi hukum yang lebih kuat dan lebih padat adalah yang pertama mundur dalam bentrokan serangan telapak tangan ini. Setelah menemukan pijakannya, lelaki tua itu tidak lagi berani bergerak dengan santai. Orang ini juga seseorang yang tidak mudah dihadapi. Kematian 1000 tahun Xiao Chen juga sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya. Sekarang, Yang Kai dan Wu Ke tidak lagi meremehkannya. Lupakan, begitu banyak orang yang sudah meninggal. Tidak perlu saling bertarung lagi. Mari kita pisahkan tumpukan harta ini terlebih dahulu. Petik 2. Yang Kai, yang mengatur adegan tragis ini, menjadi pembawa damai dan mengucapkan kata-kata yang begitu muluk. Xiao Chen menyebarkan teknik bela diri dan mencengkeram lunar shadow saber-nya sekali lagi. Kemudian,
Dia melirik dengan dingin ke pria tua berjubah jerami itu dan diam. Diberi jalan keluar dari situasi yang memalukan, lelaki tua itu tidak berlama-lama dalam hal ini dan menjadi tenang sekali lagi. Kelompok itu sekarang membagi rampasan. 25.000 batu esensi dibagi rata menjadi 5, jadi Xiao Chen memperoleh 5.000 batu esensi. Untuk beberapa alasan, Du Guao langsung memberikan bagiannya kepada Xiao Chen tanpa mengatakan apa-apa, tidak mengambil satu pun batu esensi. Tindakan ini sangat mengecewakan Yang Kai dan Wu Ke. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk berselisih dengan Xiao Chen. Jika Yang Kai dan Wu Ke menyerang Xiao Chen dan Du Guao, mereka mungkin harus membayar mahal untuk itu. Demi pelestarian diri, lelaki tua berjubah jerami itu pasti tidak akan membiarkan Yang Kai dan Wu Ke berhasil. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, masih tidak ada peluang. Adapun harta karun rahasia ras naga yang terakhir, Du Guao juga memberikan bagiannya kepada Xiao Chen. Adapun set lengkap tulang naga sejati, karena tidak ada yang saling percaya, tidak ada yang mau membiarkan orang lain mengambilnya dan membagi keuntungan setelah menjualnya. Jadi, mereka hanya bisa membagi tulang di sini, dan semua orang mendapat bagian. Sebagai hasilnya, Xiao Chen memperoleh 10.000 batu esensi, 8 harta karun rahasia kelas raja berkualitas tinggi ras naga, dan 1 bagian dari naga sejati tetap. Xiao Chen adalah orang dengan keuntungan terbanyak dalam perjalanan ini. Sebelumnya, dia juga berhasil mengumpulkan 100 bunga darah naga, sebuah keuntungan besar. Terlepas dari semua skema Yang Kai dan Wu Ke, keuntungan mereka tidak sebanyak Xiao Chen. Ini membuat mereka merasa sangat frustrasi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian semua mungkin tahu bahwa meskipun ini adalah tanah pemakaman, penguasa kuburan naga tidak dimakamkan di sini. Seharusnya ada lebih banyak peluang untuk mendapat untung lebih lanjut. Haruskah kita bekerja sama dan menjelajahi bagian yang lebih dalam dari kuburan naga ini? Saran Yang Kai yang agak tidak puas. Dengan kelicikan yang didapat dari pengalaman, lelaki tua berjubah jerami itu mempertahankan wajah tanpa ekspresi dan tidak menanggapi. Jelas, dia sedang menunggu Xiao Chen untuk mengatakan sesuatu. Jika Xiao Chen tidak setuju untuk pergi, lelaki tua berjubah jerami itu sama sekali tidak akan bepergian dengan 2 kaisar bela diri setengah langkah ini. Xiao Chen berpikir dalam hati, kuburan naga ini benar-benar luar biasa. Gerakan pembunuhan puncak yang ditinggalkan Kaisar Azure adalah bukti terbaik dari ini. Rasionalitas memberitahu Xiao Chen bahwa yang terbaik adalah mundur saat semuanya berjalan baik. Namun, rasa ingin tahu di hatinya terlalu sulit untuk dipadamkan. Situasi apa yang bisa mendorong Kaisar Azure untuk meninggalkan gerakan pembunuhan dan kemudian pergi diam-diam? Jika Xiao Chen baru saja pergi, dia tidak akan bisa mengungkap misteri ini untuk waktu yang lama. Hanya memikirkan untuk tetap berada dalam ketegangan membuatnya menyesalinya. Untungnya, Xiao Chen tidak pernah menjadi orang yang pelin-pelan. Dia dengan cepat mengambil keputusan dan berkata, tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya. Ada beberapa hal yang jika tidak dijelaskan, seseorang tidak dapat merasa damai. Xiao Chen mengenal dirinya dengan baik. Jika dia tidak pergi dan melihatnya, dia tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Du Guao berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak punya pendapat. Yang Kai melihat ke arah pria tua berjubah jerami. Karena Xiao Chen dan Du Guao sudah setuju, lelaki tua itu tentu saja tidak keberatan. Bagus, saya hanya tahu bahwa semua orang tidak akan puas dengan keuntungan sebanyak ini. Ini adalah kuburan naga bintang 8. Bagaimana kita bisa kembali dengan begitu sedikit? Yang Kai tersenyum bahagia pada dirinya sendiri dan memimpin jalan keluar dari tanah pemakaman. Yang lain dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah melewati tanah pemakaman, kelompok itu terus menggali lebih dalam ke sistem gua yang luas dan rumit. Semakin jauh kelompok itu pergi, semakin padat ki iblisnya. Demonik ki yang awalnya tidak jelas dan ilusi sudah terlihat dengan mata telanjang di sini. Saat untaian ki iblis bertahan di udara, mereka menggeliat seperti ular, tampak sangat aneh. Seluruh kelompok menganggapnya agak aneh. Yang Kai menunjukkan ekspresi hati-hati. Sekarang, dia agak menyesali sarannya untuk mengeksplorasi lebih jauh. Selain menemukan sisa-sisa master sebenarnya dari kuburan naga ini, Yang Kai telah membuat sarannya untuk melihat apakah dia dapat mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuh Xiao Chen. Namun, hal-hal tampak di luar kendali Yang Kai sekarang. Suasananya terlalu aneh. Bagaimana mungkin ada ki iblis yang begitu padat di kuburan naga ini? Selanjutnya, ki iblis ini sangat murni. Jika ada pembudidaya iblis dari dunia iblis abis jauh atau iblis berdarah campuran di sini, mereka pasti akan sangat menikmati tempat ini. Untuk pembudidaya seperti itu, ini adalah utopia untuk berkultivasi. Namun,
Xiao Chen menemukan bahwa Du Guao menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Di tempat pertama, Du Guao sangat sensitif terhadap demonic Qi. Meskipun iblis berdarah campuran akan menikmati Qi iblis, sepertinya Du Guao tidak suka bersentuhan dengannya. Xiao Chen ingat bagaimana Du Guao tidak mau menggunakan kemampuan yang berasal dari garis keturunan Blood Demon. Pasti ada cerita di balik ini. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan apa itu, dia juga tidak cukup usil untuk menyelidikinya. Hal yang paling mengkhawatirkan Xiao Chen adalah apa yang ada di kedalaman kuburan naga ini. Perjalanan ke depan tidak disangka-sangka tenang. Karena usia batasan dan jebakan, kelompok itu dengan mudah memecahkannya. Tamasya bisa dikatakan damai tanpa kejutan. Ada banyak pertigaan di jalan itu. Namun, mereka tidak perlu khawatir tersesat. Mereka hanya memilih garpu dengan Qi iblis terpadat. Namun, menjelang akhir, kelimanya merasa rambut mereka berdiri. Bahkan ketika mengedarkan energi mereka merasa sulit untuk memblokir Qi iblis yang padat yang merembes ke dalam tubuh mereka. Ini masih bagus untuk Du Guao. Namun, Qi iblis seperti racun ketika memasuki tubuh orang lain. Setelah ini selesai, mereka harus meluangkan waktu sebelum mereka bisa menghilangkannya. Ayo pergi. Yang Kai menguatkan dirinya dan terus maju. Mundur setelah sampai sejauh ini akan terlalu sulit untuk diterima. Setelah melewati lorong yang dipenuhi kabut demonic Qi, mata kelompok itu berbinar ketika jarak pandang tiba-tiba membaik. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan, mereka ternganga tak percaya. Kerangka naga sejati hitam yang sangat besar tergeletak di tanah kosong yang luas di depan mereka. Kerangka naga sejati memancarkan Dragon Might yang puisan. Bahkan dari kejauhan, kelompok itu merasakan tekanan yang kuat. 8 rantai tebal dan berat melintasi bagian belakang jenazah dan dengan kuat mengunci kerangka hitam itu dari segala arah. Rantai tebal dan berat, kerangka naga sejati hitam yang sangat besar, dan kekuatan naga yang belum bubar selama jutaan tahun. Kejutan yang dibawa adegan ini ke grup itu tak terlukiskan. Seseorang akan mengerti hanya jika mereka mengalaminya sendiri. 8 pilar batu yang menyala mengelilingi kerangka naga sejati hitam. 1 set tulang naga ungu tegak diikat ke bagian atas masing-masing pilar batu. Dibandingkan dengan tulang naga hitam yang sangat besar, 8 set tulang naga yang diikat ke pilar yang menyala ini jauh lebih kecil. Meski begitu, 8 set tulang naga ungu ini jauh lebih besar daripada tulang naga sejati yang mereka peroleh di tanah pemakaman sebelumnya. Selanjutnya, Dragon Might dari tulang naga ini belum bubar. Mana yang lebih baik sudah sangat jelas. Baik itu tulang naga ungu di pilar batu yang menyala, atau kerangka hitam besar yang diikat oleh rantai, semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Api macam apa ini, untuk berpikir bahwa itu masih menyala bahkan setelah jutaan tahun. Bahkan dengan pengalaman Kaisar bela diri setengah langkah, Yang Kai merasa bahwa pengetahuannya tidak cukup, dia tidak bisa mengidentifikasi api jenis apa ini. Xiao Chen sedikit mengernyit dan bergumam, ini adalah api surgawi. Ini memang api surgawi, mirip dengan yang ada di mata Chu Chaoyun. Namun, api surgawi yang dipegang Chu Chaoyun tidak memiliki api asal. Itu hanya bentuk tanpa substansi. Namun, api di pilar batu ini dinyalakan oleh seseorang dengan api asal api surgawi. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Xiao Chen memikirkan tentang api asal api surgawi yang disegel di Istana Naga Azure. Mungkinkah Kaisar Azure adalah orang yang menyalakan api ini? Setelah memikirkannya secara mendalam, dia menyimpulkan bahwa itu sebenarnya sangat mungkin. Kebetulan ada api asal api surgawi di Istana Naga Azure, dan itu kebetulan dibawa oleh Kaisar Azure. Apa yang terjadi di sini? Mengapa penguasa kuburan naga ini mengunci dirinya di sini? Mengapa rasanya seperti seseorang menyegel tulang naga di pilar batu? Tanpa ragu, kerangka naga hitam besar adalah penguasa kuburan naga ini. Namun, mengapa itu terkunci sendiri sekarang? Lihat di sana, barang dekoratif di bagian paling atas pilar batu itu. Bukankah itu terlihat seperti gagang pedang? Pria tua bermata tajam dan berjubah jerami tiba-tiba berkata. Bagian atas setiap pilar batu memiliki pilar batu yang lebih kecil di tengahnya yang kira-kira sepanjang telapak tangan. Kebetulan itu adalah ukuran yang bisa dipegang dengan satu tangan. Jika seseorang tidak memikirkan gagang pedang, pilar batu yang lebih kecil tidak mungkin menarik perhatian siapapun. Namun, setelah koneksi ini dibuat, kesamaan menjadi nyata. Senjata surgawi kuno jauh. Mata pendekar pedang Yang Kai langsung menyala. Meskipun Wu Ke dan lelaki tua berjubah jerami itu tidak menggunakan pedang, mereka memahami nilai dari senjata surgawi kuno yang jauh. Senjata surgawi sudah menyamai harta karun rahasia kelas kaisar, itu adalah senjata yang sangat sulit ditemukan. Senjata surgawi bisa meningkatkan kekuatan kaisar bela diri setidaknya 20%.
Adapun senjata surgawi kuno jauh, itu hanya bisa lebih kuat dari senjata surgawi modern. Du Guao mengerutkan kening dan berkata, yang terbaik adalah tidak main-main dengan mereka. Saya merasa bahwa pilar batu ini adalah segel. 8 kerangka naga dan kerangka naga raksasa di tengah sudah bukan lagi milik ras naga. Ki iblis yang datang dari mereka bahkan lebih murni daripada iblis peringkat tinggi. Mengingat identitas Du Guao sebagai darah campuran iblis, kata-katanya cukup bisa diandalkan. Xiao Chen juga merasa bahwa senjata surgawi kuno jauh di pilar batu ini tidak boleh dipindahkan. Jadi dia menyarankan, ayo kembali. Tempat ini terlalu aneh. Kaisar Azure pasti telah menambahkan api surgawi. Sangat mungkin bahwa segel asli tidak bisa lagi menekan benda ini, jadi dia menambahkan api surgawi. Petik 2. 3 lainnya ragu-ragu atas keputusan mereka. Mengingat pengetahuan dan pengalaman mereka, mereka tahu bahwa Xiao Chen dan Du Guao masuk akal. Namun, godaan senjata surgawi kuno jauh terlalu besar. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Yang Kei, yang paling menginginkan senjata surgawi ini, berkata, mungkin Anda semua terlalu memikirkan ini. Ini mungkin hanya sisa-sisa naga sejati biasa, sama seperti kuburan naga lainnya. Mereka mati jutaan tahun yang lalu dan sudah menjadi kerangka saja. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, kamu benar-benar hebat dalam meyakinkan dirimu sendiri. Setelah diejek, Yang Kei merasa sangat kesal. Penghinaan muncul di matanya saat dia berkata dengan cemberut, orang tua ini tidak membutuhkanmu untuk menceramahiku. Jika benar-benar ada masalah, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. Kata-kata ini terdengar sangat tidak bertanggung jawab, tapi dia benar. Jika langit runtuh, secara alami akan ada seseorang yang menanganinya. Selama Yang Kei meraih senjata surgawi kuno jauh di sini dan segera melarikan diri, bahkan jika segelnya rusak di masa depan, yang perlu dikhawatirkan adalah para prime dan kaisar bela diri yang berdaulat. Itu tidak ada hubungannya dengan kaisar bela diri setengah langkah seperti dia. Suara mendesing, sosok Yang Kei melintas, dan dia mendarat di atas salah satu pilar batu. Tidak ada api surgawi di sana, hanya beberapa gumpalan di sekitarnya. Dia membungkuk dengan hati-hati dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam gagang pedang. Melihat aksi Yang Kei, Xiao Chen dan Du Guao dengan cepat mundur 10 langkah, ekspresi mereka berubah drastis. Keserakahan melintas di mata Wu Ke dan lelaki tua berjubah jerami, mereka tidak mundur sama sekali. Jelas, Wu Ke dan lelaki tua berjubah jerami itu juga menginginkan senjata surgawi kuno jauh. Jika tidak ada yang terjadi setelah Yang Kei mengeluarkan satu, keduanya akan bergegas secepat mungkin dan mengeluarkan sisa senjata surgawi kuno jauh tanpa meninggalkan apapun. Yang Kei menarik napas dalam-dalam di bawah tatapan semua orang. Tekad melintas di matanya saat dia perlahan mengeluarkan pedang. Saat pedang keluar secara bertahap, pecahan batu jatuh, dan bilahnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Sebuah kuat dan polos mungkin menyebar. Pedang ini memang senjata surgawi kuno jauh. Yang Kei, seorang pendekar pedang, tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan. Namun, dia menekan emosinya dan terus menarik pedang dengan hati-hati. Jejak emosi yang kuat muncul di mata Wu Ke dan lelaki tua berjubah jerami. Mereka melihat sekeliling, ingin melihat apakah tulang naga ungu yang terikat pada pilar batu membuat gerakan aneh. Tidak ada gerakan sama sekali. Tulang naga ini seperti tulang naga sejati biasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau suara aneh apapun. Semuanya tenang dan damai. Keduanya melepaskan napas mereka yang tertahan. Tatapan licik melintas di mata mereka saat mereka melangkah maju. Tanpa menunggu Yang Kei selesai mencabut pedang, mereka masing-masing terbang ke puncak pilar batu. Hah, dibandingkan dengan kehati-hatian Yang Kei, keduanya berkepala dingin dan tidak menunjukkan kehati-hatian. Mereka menggunakan kekuatan untuk menarik, mencabut pedang masing-masing sekaligus. Keduanya berakhir hanya sedikit lebih lambat dari Yang Kei. Mereka bertiga mengekstrak senjata surgawi kuno jauh pada waktu yang hampir bersamaan. Kegembiraan memenuhi wajah mereka. Ketika mereka bertiga merasakan gelombang energi yang datang dari pedang, mereka sangat gembira. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, emosinya tidak berfluktuasi. Dia terus merasa seperti sesuatu akan terjadi. Jelas tidak normal situasinya menjadi setenang ini sekarang. Senjata surgawi kuno jauh tidak diragukan lagi merupakan item penting dalam penyegelan. Setelah mereka pergi, pasti akan ada perubahan besar pada segelnya. Namun, Xiao Chen memendam beberapa keraguan di hatinya juga. Kerangka naga yang terikat sudah lama mati. Mungkin saja mereka tidak menjadi ancaman sekarang. Tidak peduli apa, lebih baik berhati-hati. Memikirkan hal ini, Xiao Chen menggerakkan kakinya, menggeser dirinya lebih jauh.
Hahaha, senjata surgawi kuno yang jauh. Itu benar-benar senjata surgawi kuno jauh. Dengan senjata surgawi kuno yang jauh ini, apa yang harus kutakuti dari kesengsaraan besar angin dan api? Petik 2. Setelah menyelesaikan kesengsaraan besar dari angin dan api, seseorang akan melangkah ke jalan untuk menjadi kaisar bela diri. Sekarang setelah mimpinya beberapa ratus tahun tercapai, lelaki tua berjubah jerami itu masuk ke dalam keadaan gila, tertawa gila. Yang Kei melirik Xiao Chen dan Du Guao, yang telah menjauhkan diri jauh-jauh. Dia tertawa dan berkata, masih ada 5 senjata surgawi kuno yang jauh. Apakah Anda yakin bahwa Anda berdua tidak menginginkannya? Jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, maka jangan salahkan kami karena tidak meninggalkan apapun untuk kalian berdua. Ekspresi tergoda melintas di mata Xiao Chen dan Du Guao. Tidak ada yang bisa menyangkal daya pikat senjata surgawi kuno jauh. Alasan mengapa Xiao Chen dan Du Guao masih di sini terutama karena kehadiran senjata surgawi kuno jauh. Menyaksikan ketiganya mendapatkan senjata surgawi kuno jauh tanpa membahayakan, Xiao Chen mau tidak mau ingin bergerak juga. Namun, rasionalitas memenangkan pertempuran melawan keinginan. Itu belum waktunya, tempat ini terlalu aneh. Kaisar Azure tidak akan menempatkan api surgawi di pilar batu tanpa alasan. Dia juga tidak akan meninggalkan gerakan pembunuhan yang kuat di dinding hanya karena kebosanan. Melihat Xiao Chen dan Du Guao tidak bergerak, lelaki tua berjubah jerami itu tertawa dingin, kamu menunjukkan begitu banyak ketakutan untuk semuanya. Jika Anda masih ingin mengambil jalan kaisar seperti itu hanya lelucon. Petik 2. Kakak. Namun, tepat pada saat ini, rantai yang mengikat tulang naga pada 3 pilar batu yang senjata surgawinya ditarik tiba-tiba hancur. Kerangka naga tegak jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Tulang naga yang jatuh perlahan meleleh dan berubah menjadi cairan ungu yang merembes keluar dari area yang diliputi oleh api surgawi. Ketika cairan ungu keluar dari jangkauan api surgawi, itu menggeliat dan mengambil bentuk manusia di udara, mewujudkan 3 sosok dalam jubah ungu dengan tanda Dewa Iblis. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Pakaian itu jelas milik gereja kegelapan. Dia pernah melihat Teng Xiao dan orang-orang dari gereja gelap Sky Dome Realm memakainya. Pasti tidak ada kesalahan. Lari. Tanpa perlu berpikir, Xiao Chen berbalik dan berlari kembali ke tempat asal mereka. Du Guao tidak lebih lambat darinya, dengan cepat mengikuti di belakang. Apa yang kamu? 3 orang di atas pilar batu berseru dengan ngeri ketika mereka melihat perkembangan tiba-tiba yang membuat mereka lengah. 3 sosok berpakaian ungu tanpa ekspresi berbalik dan melihat ketiganya di pilar batu. Energi mental tanpa bentuk melesat dan langsung membuat ketiga pembudidaya manusia bingung. 3 sosok berpakaian ungu melambaikan tangan mereka, dan senjata surgawi kuno jauh yang dipegang oleh Yang Kei, Wu Ke, dan lelaki tua berjubah jerami itu segera berjuang bebas. Kemudian, pedang berputar di udara dan memenggal kepala 3 pembudidaya manusia pada saat yang sama. Ini terjadi sangat cepat, dalam waktu kurang dari setengah napas. Tidak ada waktu bagi ketiga pembudidaya manusia ini untuk bersiap. Sebelumnya, ketiganya berpikir bahwa mereka telah memperoleh senjata surgawi kuno jauh dan sangat gembira. Namun, dalam sekejap mata, senjata surgawi kuno jauh ini membunuh mereka. Namun demikian, setidaknya, ketiganya harus melihat kekuatan senjata surgawi kuno jauh ini, membuktikan bahwa mereka memiliki mata yang bagus. Sayangnya, jika sesuatu tidak ditakdirkan untuk menjadi milik Anda, pada akhirnya itu tidak akan terjadi. Bahkan jika seseorang berhasil memegangnya di tangannya, itu tetap bukan milik mereka. 2 melarikan diri. 1 iblis berdarah campuran. 1 manusia kuasi kaisar. Petik 2. Sangat lemah. Mungkin untuk membunuh. Mengejar. Ketiga sosok itu berbicara menggunakan kata-kata yang sangat sederhana. Pikiran mereka sangat tenang. Meskipun mereka baru saja lolos dari segel, mereka tetap sangat tenang, tidak terpengaruh oleh apapun. Respons seperti itu logis. Setelah disegel selama jutaan tahun, kondisi mental mereka mungkin sudah menjadi seperti laut mati, tidak ada hal luar yang dapat mengganggunya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka, 3 sosok pria berpakaian ungu melintas, menuju ke arah tempat Xiao Chen dan Du Guao melarikan diri, dengan cepat mengejar sambil memegang senjata surgawi. Ketiganya sangat cepat sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sedang berteleportasi. Meskipun ketiganya tidak dapat merobek ruang, mereka tampaknya memahami beberapa misteri keadaan ruang. Dibandingkan dengan teknik gerakan biasa, teknik mereka jauh lebih indah. Dalam waktu 15 menit, ketiga pria berbaju ungu itu melihat sosok Xiao Chen dan Du Guao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
mereka masing-masing mengirimkan serangan pedang. 3 helai pedang mengerikan Ki memotong ruang seperti tahu, merobek air mata hitam rapi yang menyebar ke depan terus-menerus. Xiao Chen melihat dan tahu bahwa dia tidak akan bisa memblokir ini dengan teknik bela diri. Dia mendorong ruang dan melakukan manuver yang rumit, membiarkan air mata dari 3 helai pedang Ki menyapunya. Salah satu air mata hitam terbang sangat dekat ke wajah Xiao Chen, diam-diam memotong beberapa rambut hitamnya yang halus dan mengejutkannya hingga berkeringat dingin. Untuk menghindari pedang Ki, kecepatan Xiao Chen dan Du Guao menurun secara signifikan, yang memungkinkan ketiga pria berpakaian ungu menutup celah sedikit demi sedikit. Pria berpakaian ungu ini seperti malaikat maut. Jika mereka berhasil mendekat, keduanya pasti akan mati. Untaian pedang Ki terbang keluar, menciptakan banyak air mata spasial dan mengubah ruang di sini menjadi kacau. Nyawa keduanya tergantung pada keseimbangan. Pikiran Xiao Chen sangat waspada. Dia tetap tenang dan tidak menyerah sama sekali. Selama keduanya bisa mencapai dinding batu tempat Kaisar Azure meninggalkan kata-kata itu, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan Xiao Chen, Du Guao berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia sudah penuh dengan luka dari pedang Ki. Kaisar Azure Gerbang Naga ada di sini. Mata Xiao Chen berbinar. Dia akhirnya melihat kata-kata kursif di depan. Namun, ketika dia melihat ke belakang, ada 18 helai pedang Ki yang berpotongan, menghindari mereka sama sekali tidak mungkin. Ketiga pria berpakaian ungu itu bergerak dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Mereka memandang keduanya seolah-olah keduanya sudah mati. Pada saat kritis, Xiao Chen membentangkan sayap kebebasannya, dan kecepatannya meningkat 20%. Dia mendorong tanah dan mendarat di depan dinding batu saat pedang Ki melesat. Saat Xiao Chen hendak menghapus kata-kata Kaisar Azure untuk melepaskan gerakan membunuh yang kuat, dia melihat dari balik bahunya dan menyadari bahwa untaian pedang Ki akan menelan Du Guao. Jika Xiao Chen mewujudkan Azure Dragon Battle Armor pada saat ini dan menahan kerusakan dari 18 helai pedang Ki, dia memiliki peluang 80% untuk menyelamatkan Du Guao. Namun, jika Xiao Chen gagal, dia akan mati dengan menyedihkan. Bahkan jika dia berhasil menyelamatkan Du Guao, dia pasti akan menderita kerusakan parah. Simpan atau tidak simpan? Simpan atau tidak simpan? Ini benar-benar pertanyaan yang sulit. Xiao Chen tidak punya banyak waktu. Jika dia terus ragu, dia bahkan tidak akan bisa memilih lagi. Menyimpan. Ketegasan melintas di mata Xiao Chen. Karena ada peluang 80%, mengapa dia harus diam saja dan menyaksikan Du Guao mati? Meskipun Xiao Chen bukanlah seseorang yang tanpa pandang bulu berbuat baik, jika dia hanya melihat seseorang yang bisa dia selamatkan mati di hadapannya tanpa melakukan apa-apa, itu akan kembali menghantuinya di masa depan. Rasa bersalah akan menggerogoti dirinya, dia bukan orang yang berdarah dingin. Tidak perlu menipu dirinya sendiri. Xiao Chen menyingkirkan sayap kebebasan dan mewujudkan armor pertempuran naga Azure. Begitu battle armor benar-benar menutupinya, dia tiba di belakang Du Guao. Du Guao, yang sudah menunggu kematian, mengungkapkan kengerian di matanya ketika dia melihat Xiao Chen tiba. Du Guao tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Xiao Chen masih akan datang dan menyelamatkannya. Tepat ketika 18 helai pedang Ki hendak menyelimuti Du Guao, Xiao Chen mengangkatnya dan melemparkannya ke depan. Kemudian, dia mengambil 18 helai pedang Ki yang bisa merobek ruang sendirian. Ketika pedang Ki mengenai punggung Xiao Chen, pedang Ki ini, yang bisa merobek ruang, berhenti untuk pertama kalinya ketika bertemu dengan Azure Dragon Battle Armor dari lapisan ketiga Azure Dragon Body Nourishing Art miliknya. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah sebagai dampak dari 18 helai pedang Ki mengirimnya terbang ke depan. 18 luka mengerikan muncul di bagian belakang Azure Dragon Battle Armor milik Xiao Chen. Darah menetes keluar, lukanya sampai ke tulang. Menggunakan kekuatan dari 18 helai pedang Ki, Xiao Chen terbang ke depan dan mendarat di samping Du Guao. Sekarang, kulitnya menjadi pucat. Ketika tiga pria berpakaian ungu melihat pemandangan ini, mereka semua tampak terguncang. Jelas, mereka cukup terkejut dengan keberhasilan Xiao Chen melarikan diri. Bahkan setelah menggunakan senjata surgawi kuno jauh untuk mengirimkan untaian pedang Ki yang kuat, pria berbaju ungu ini gagal memotong orang ini menjadi beberapa bagian. Tubuh Sage Puncak, armor pertempuran naga Azure. Tidak heran pertahanannya begitu kuat. Namun, sekarang, mereka hanya 2 orang yang terluka parah. Meskipun mereka selamat dari serangan sebelumnya, mereka masih akan mati. Petik 2. Orang berpakaian ungu di tengah sedikit tercengang, tapi dia pulih. Du Guao yang sangat lemah tersenyum pahit dan berkata, sayangnya, saya tidak dapat membalas budi yang saya berutang kepada Anda.
Anda seharusnya tidak berbalik dan menyelamatkan saya. Sekarang, kamu juga akan gantung diri. Tersenyum tipis, Xiao Chen membalas, hiduplah dengan benar. Anda masih harus membayar bantuan yang Anda berutang kepada saya. Saya tidak akan dengan santai mengambil tindakan jika saya tidak percaya diri. Melihat tiga pria berpakaian ungu muncul, Xiao Chen bergerak. Dia dengan cepat menghapus kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Azure di dinding batu. Ledakan. Begitu dia menghapus semua kata di dinding batu, sesosok tiba-tiba melompat keluar. Sosok itu berpakaian biru, tampak seperti malaikat saat dia muncul entah dari mana. Dia adalah seorang raja seorang pria, memancarkan aura yang mendominasi. Hanya sosoknya saja yang tampak menakjubkan. Sebelum ketiga pria berpakaian ungu bisa melihat dengan jelas sosok ini, kilatan cahaya pedang membutakan mereka. Sebuah gerakan pembunuhan yang mengerikan dengan cepat mengikuti. Sebelum serangan pedang ini, ruang di depan hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Ini benar-benar memotong ruang, itu menghancurkan segala sesuatu di dalam ruang itu. Begitu mayat tiga pria berpakaian ungu itu hancur, Xiao Chen samar-samar melihat tiga sosok kecil menyerupai Yuanying yang mencoba melarikan diri. Pada akhirnya, setelah ruang hancur dan Yuanying muncul, pedang Qi berputar, menyebarkannya seperti asap, mengakibatkan kematian total. Du Guao dan Xiao Chen ambruk ke tanah. Ketika mereka melihat ruang yang hancur di depan, mereka terkejut dan ketakutan. Dibandingkan dengan serangan pedang ini, pedang Qi yang dikirim oleh pria berbaju ungu benar-benar bukan apa-apa. Menghancurkan ruang dalam satu serangan, ini adalah kekuatan sejati. Selain itu bukan serangan yang mengandalkan ketajaman senjata surgawi kuno jauh untuk merobek ruang. Bahkan jika Xiao Chen 10 kali lebih berani daripada dia tidak akan berani menerima serangan ini. Kamu tahu tentang itu jauh lebih awal. Du Guao bertanya sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, aku tahu saat aku menyentuh kata-kata itu sebelumnya. Saat keduanya berbicara, Xiao Chen menelan pil obat untuk mengobati luka. Kemudian, setelah dia mengedarkan energinya, dia menuju ruang rusak di depan yang perlahan diperbaiki. Apa yang sedang kamu lakukan? Memeriksa untuk memastikan mereka benar-benar mati, jawab Xiao Chen tanpa menoleh. Du Guao ternganga, dia agak heran pada Xiao Chen. Bagaimana mungkin pria berbaju ungu itu tidak mati setelah serangan seperti itu? Xiao Chen menjadi sedikit terlalu berhati-hati. Ketika Xiao Chen berjalan, dia melihat. Selain dari tiga senjata surgawi kuno jauh yang tergeletak di tanah, tidak ada sedikit pun dari tiga tubuh pria berpakaian ungu yang tersisa. Xiao Chen masih tidak bisa berhenti khawatir. Dia menutup matanya dan menggunakan sense spiritualnya untuk memindai area itu berulang kali, mencari dengan hati-hati. Hanya setelah memastikan tidak ada roh atau jiwa yang tersisa, dia akhirnya rileks. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati. Tiga sosok kecil yang dia lihat muncul dari tubuh ketiga pria berpakaian ungu itu sangat mengejutkannya. Angka-angka itu terlalu mirip dengan Yuanying penggarap abadi. Ketika dia memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa ketiga pria berpakaian ungu itu pasti menggunakan tulang naga untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri setelah jutaan tahun. Menjadi lebih berhati-hati hanya bijaksana. Du Guao berjalan mendekat dan bertanya, bagaimana? Apakah mereka benar-benar mati? Mereka harus benar-benar mati. Apa yang harus kita lakukan dengan senjata surgawi kuno jauh ini? Kami mengembalikan mereka. Bagaimanapun mereka ditemukan sebelumnya, kami mengembalikannya dengan cara yang sama. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia menuju ke kedalaman kuburan naga sekali lagi, mengabaikan keheranan Du Guao. Setelah 2 jam, keduanya tiba kembali di mana kerangka hitam besar itu dirantai. Xiao Chen melihat tiga tubuh tanpa kepala di tanah dan kemudian senjata surgawi kuno jauh di tangannya. Ini adalah masalah yang benar-benar membuat seseorang menghela nafas tanpa henti. Keinginan akan selalu menjadi musuh terbesar para kultivator. Jika bukan karena percobaan keinginan di Menara Desolate kuno, Xiao Chen mungkin akan berada di antara tubuh tanpa kepala ini di tanah. Xiao Chen memandang Du Guao, yang mengikuti, dan bertanya, bagaimana kamu menahan godaan senjata surgawi kuno jauh? Tidak peduli apa, Du Guao sepertinya bukan tipe orang yang bisa menahan godaan senjata surgawi kuno jauh. Sambil tersenyum malu, Du Guao menjawab, saya tidak bisa mendekati pilar-pilar batu itu. Pilar batu itu memiliki efek penekan dan penyegelan yang kuat pada pembudidaya yang mengolah Ki Iblis. Meskipun saya tidak mengolah Ki Iblis, saya memiliki setengah garis keturunan Iblis darah. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Pada saat yang sama, informasi ini mengkonfirmasi keputusannya untuk mengatur ulang senjata surgawi kuno jauh.
Segel tempat ini pasti terkunci pada beberapa sosok yang luar biasa. Ini melibatkan banyak rahasia. Gereja Kegelapan dan Dunia Iblis Jurang Dalam, Xiao Chen hanya bisa menyelidiki dan memahami rahasia ini setelah dia menjadi benar-benar kuat. Setelah Xiao Chen menikam 3 senjata surgawi kuno jauh kembali ke pilar, dia memikirkan situasinya lagi, lalu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mendorong bahkan gagang pedang ke dalam pilar. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melihat gagang pedang dari luar. Bahkan jika seseorang secara tidak sengaja menemukan tempat ini, tanpa keuntungan yang jelas, mereka tidak akan dengan santai mengacaukan segel itu. Kemudian, Xiao Chen melompat ke pilar batu lain yang masih terikat tulang naga. Menggunakan beberapa kekuatan, dia juga mendorong gagang pedang ke dalam. Jeritan menyedihkan datang dari dalam pilar batu saat itu. Xiao Chen tersenyum tipis. Sepertinya idenya efektif. Dia terus melompat ke pilar batu lainnya dan mendorong gagang pedang yang terbuka. Setelah itu, dia melompat turun dan menggunakan serangan telapak tangan untuk meruntuhkan gua. Batu-batu berjatuhan, mengubur segel sepenuhnya di tempat ini. Kemudian, saat Xiao Chen dan Du Guao pergi, Xiao Chen melakukan serangan telapak tangan di setiap langkah, menutupi seluruh tanah pemakaman. Setelah keduanya keluar dari kuburan naga, Xiao Chen mengirimkan beberapa serangan telapak tangan lagi dan memblokir pintu masuk. Tanda pisah. Di laut makam naga yang luas, Xiao Chen dan Du Guao merasa sangat lelah saat mereka melihat air laut yang tenang dari atas. Petualangan di kuburan naga bintang 8 akhirnya berakhir. Mereka berpikir kembali ketika mereka pertama kali masuk. Tim itu besar dan terdiri dari banyak orang. Namun, hanya Xiao Chen dan Du Guao yang muncul. Bahkan Wu Kedan Yang Kei yang kuat, serta lelaki tua berjubah jerami yang berpengalaman, semuanya akhirnya mati di tempat ini. Selain harta yang diperoleh Xiao Chen, petualangan ini juga mengajarkan Xiao Chen tentang kekejaman hati manusia dalam membuat pilihan dalam menghadapi keinginan serta inferioritas kekuatannya sendiri. Kesadaran ini semakin mengilhami Xiao Chen untuk bergegas ke laut manusia iblis untuk mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Du Guao menarik pandangannya dan mengucapkan selamat tinggal sambil memberi hormat. Sebelum dia pergi, dia berkata, meskipun saya mendominasi dan angkuh, saya pasti akan membalas budi itu. Ada banyak serigala bermata putih di dunia, tapi aku, Du Guao, jelas bukan salah satunya. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiao Chen mengirim Du Guao dengan matanya, mengawasinya pergi. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa tahun, Du Guao akan benar-benar berhasil membalas budi ini. Lebih jauh lagi, dia akan melakukannya dengan cara yang sangat mengharukan dan tragis. Namun, ini adalah masalah masa depan. Itu pasti tidak akan terjadi pada Xiao Chen saat ini. Adapun bantuan Du Guao, Xiao Chen menutupinya dengan senyuman. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa memikirkan apapun yang dia perlukan untuk membantu Du Guao. Xiao Chen menyelamatkan Du Guao 2 kali hanya karena prinsipnya. Dia akan melakukan hal yang sama seandainya Du Guao menjadi orang lain. Jika Xiao Chen yakin akan kehilangan nyawanya dengan menyelamatkan pihak lain, dia secara rasional akan memilih untuk menonton dari samping dan tidak main-main secara membabi buta. Saat Xiao Chen melihat kembali ke laut yang tenang, dia memikirkan orang-orang yang telah menuju ke kuburan naga bersamanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Setelah menghela nafas, dia mengeluarkan kereta perang naga banjir dan menuju laut manusia iblis. Dia duduk bersila di kereta perang dan mulai menangani luka-lukanya dengan benar. Jika bukan karena 18 helai pedang Ki terakhir, Xiao Chen tidak akan kesulitan untuk melarikan diri dari kuburan naga bintang 8 tanpa terluka. Namun, luka ini juga tidak masalah. Selama dia memiliki waktu yang cukup, tidak peduli seberapa parah cederanya, tubuh fisiknya dapat pulih dalam waktu singkat. Setengah hari kemudian, Xiao Chen membuka matanya. Luka di punggungnya sebagian besar sudah sembuh. Pertahanan lapisan ketiga dari Azure Dragon Battle Armor Azure Dragon Body Nourishing Art jauh melampaui harapannya. Lebih jauh lagi, ini karena dia hanya mencapai kesempurnaan kecil di lapisan ketiga seni bergizi tubuh naga Azure. Xiao Chen memperkirakan bahwa setelah mewujudkan Azure Dragon Battle Armor, pertahanannya sekarang harus mampu menandingi tubuh besi Moran. Selain itu, ia tidak memiliki kelemahan yang dimiliki Moran-nya secara signifikan lebih kuat. Iron Demons dikenal sebagai Demon Rache dengan pertahanan terkuat di antara Demon Raches di Deep Abyss Demonic World. Keuntungan alami dari komposisi tubuh mereka bersama dengan beberapa teknik budidaya memungkinkan pertahanan mereka jauh melebihi ras iblis lainnya. Namun, dengan daging dan darah ras manusia, Xiao Chen bisa menyaingi tubuh besi dari Iron Demon. Jika dia muncul di medan perang astral, dia pasti akan menimbulkan badai.
Di dalam kereta perang, Xiao Chen menghitung keuntungan dari kuburan naga sekali lagi. Ada beberapa ribu batu esensi, lebih dari 100 bunga darah naga, banyak harta karun rahasia kelas raja, dan tulang naga sejati. Dengan keuntungan besar seperti itu, perjalanan ke kuburan naga bintang 8 ini tidak sia-sia. Namun, pertanyaannya tentang kuburan naga bintang 8 akan sulit untuk dihilangkan dengan cepat. Keberadaan seperti apa gereja kegelapan yang misterius itu? Untuk berpikir bahwa organisasi seperti itu sudah ada jutaan tahun yang lalu. Ini benar-benar mengejutkan. Bahkan Sky Dome Realm tidak asing dengan Demon Races dari Deep Abyss Demonic World. Ada segala macam catatan rincin tentang iblis peringkat tinggi dan 18 Raja Iblis. Informasi seperti itu sudah tersedia. Hanya informasi tentang gereja kegelapan ini yang sangat langka. Sudahlah, tidak ada gunanya memikirkan hal ini ketika aku tidak akan bisa memikirkan apapun. Saat ini, kekuatanku tidak mencukupi. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Hal terpenting saat ini adalah bergegas ke Laut Manusia Iblis dan mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Setelah memikirkan ini, Xiao Chen mulai mengingat informasi yang diberikan Ao Jiao kepadanya tentang Laut Manusia Iblis. Jika dunia samudera di mana sejumlah besar pembudidaya tinggal dikenal sebagai tempat dengan sumber daya yang kaya dan pulau-pulau yang ramai, Laut Manusia Iblis adalah outlier. Energi spiritual di sana sangat tipis, dan sumber daya sangat sedikit. Namun, jumlah pembudidaya di sana tidak kurang dari di lautan berbintang surgawi. Alasannya tidak lain adalah orang-orang yang tinggal di sana adalah darah campuran iblis. Darah campuran iblis yang berevolusi lebih sempurna dengan garis keturunan yang lebih murni terlihat tidak berbeda dari manusia. Ada juga orang-orang dengan kemurnian garis keturunan iblis yang tidak cukup yang tidak berevolusi dengan sempurna. Darah campuran seperti itu mungkin memiliki rambut, sisik, atau tanduk. Kebanyakan iblis berdarah campuran mengolah ki iblis dan memiliki sifat brutal. Meskipun masih ada berbagai faksi dan klan, mereka tidak mengikuti konvensi dan moral manusia. Mereka melakukan apa yang mereka suka, berdarah dingin dan kejam. Menurut apa yang Ao Jiao katakan, warisan Kaisar Guntur Sangmu ada di Pulau Api Terik, di bagian utara Laut Manusia Iblis. Itu diserahkan kepada teman berdarah campuran iblis yang baik dari Sangmu untuk dijaga. Kaisar Guntur pernah menyelamatkan Kaisar bela diri iblis manusia ini. Secara alami, Kaisar bela diri iblis manusia ini tidak mengabaikan permintaan kematian Kaisar Guntur. Kaisar bela diri iblis manusia akan membantu Kaisar Guntur mengurus warisan sementara dia menunggu Ao Jiao membawa pewaris. Saat itu, Kaisar bela diri iblis manusia itu sudah menjadi Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Sekarang setelah 5.000 tahun telah berlalu, Kaisar bela diri iblis manusia ini seharusnya sudah menjadi Kaisar bela diri yang berdaulat. Xiao Chen tidak begitu yakin tentang secara spesifik bagaimana seorang Kaisar bela diri berkultivasi dan berkembang. Ini hanya tebakan biasa, tapi dia seharusnya tidak terlalu jauh. Ao Jiao, seberapa baik kamu mengenal Kaisar bela diri manusia iblis Su He? Sudah 5.000 tahun, sangat sulit untuk percaya bahwa Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar akan mampu menanggung kesepian seperti itu. Petik 2. Laut Manusia Iblis sudah ada sebelum Xiao Chen. Namun, dia merasa agak gugup. 5.000 tahun adalah waktu yang lama. Dia takut dia tidak akan bisa bertemu Su He ini dalam perjalanan ini. Jika itu masalahnya, tanpa kunci dari Kaisar bela diri ini, Xiao Chen tidak akan dapat mencapai warisan Kaisar Guntur. Namun, Ao Jiao merasa sangat percaya diri. Dia tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir. Aku pernah bertemu Kaisar bela diri iblis manusia ini sebelumnya. Selanjutnya, Anda harus percaya pada penilaian Kaisar Guntur. Tidak akan ada masalah." Dengan jawaban pasti Ao Jiao, Xiao Chen agak tenang. Setengah hari kemudian, dia akhirnya melangkah ke wilayah laut-laut manusia iblis. Dia menyingkirkan kereta perang naga banjir dan mendarat di permukaan laut dengan sikap rendah hati. Ki iblis yang sangat padat. Xiao Chen sedikit mengernyit. Begitu dia menginjakkan kaki di laut, dia merasakan ki iblis yang melimpah di udara. Namun, energi spiritual sangat jarang. Laut Manusia Iblis memang sesuai dengan namanya. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan bagaimana Du Guao berhasil berkultivasi ke tempat dia menggunakan energi spiritual dalam keadaan seperti itu. Dia benar-benar jenius. Xiao Chen dengan santai mendarat di sebuah pulau dan beristirahat selama 1 malam sebelum bergegas ke Pulau Api Terik di bagian utara Laut Manusia Iblis. Di bagian utara Laut Manusia Iblis, Pulau Api Terik adalah pulau berukuran rata-rata, ukurannya hampir sama dengan tanah yang dianugerahkan Xiao Chen, Pulau Bintang Surgawi.
Su He adalah satu-satunya kaisar bela diri di pulau itu. Klan Su juga merupakan faksi terkuat di Pulau Api Terik ini, yang mengelola kota terbesar di pulau itu, Kota Api Terik. Ini adalah informasi dari 5.000 tahun yang lalu. Meskipun 5.000 tahun telah berlalu, seharusnya tidak ada banyak perubahan. Bagaimanapun, ada kaisar bela diri surgawi yang lebih besar di sana. Dia seharusnya lebih dari cukup untuk menguasai pulau berukuran rata-rata. Ketika Xiao Chen tiba di Pulau Api Terik, dia langsung menuju Kota Api Terik. Dia bergerak secepat kilat, terbang sepanjang jalan. Siapa ini? Beraninya kau menerobos ke Kota Api Terik? Saat Xiao Chen hendak mencapai Kota Api Terik, dua lelaki tua dengan ekspresi bermusuhan terbang keluar dari kota dan menghalangi jalan Xiao Chen. Kedua lelaki tua itu adalah kaisar kuasi kesempurnaan besar. Mereka seharusnya berasal dari faksi yang memerintah kota, yang mungkin mendeteksi kekuatan Xiao Chen dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi itu mengirim dua ahli kaisar kesempurnaan besar untuk memeriksanya. Ini agak normal, fraksi besar manapun akan bereaksi seperti itu ketika seorang ahli aneh tiba-tiba muncul di wilayah mereka, bergerak seperti kilat. Jika faksi yang memerintah kota bahkan tidak memiliki kesadaran dasar ini, mereka akan mendekati kehancuran. Xiao Chen tidak menganggap reaksi itu aneh. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat jahat. Saya punya pertanyaan, apakah Anda berdua anggota Su Clan? Jadi, itu adalah teman dari Su Clan. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa begitu arogan, bahkan tidak memberitahu ketika datang ke Kota Api Terik, bergerak tanpa rasa takut seperti itu." Petik 2. Tanggapan ini terdengar aneh bagi Xiao Chen. Mengapa nadanya sepertinya tidak benar? Apa yang terjadi di sini? Apakah klan Su bukan lagi penguasa Kota Api Terik? Tempat ini tidak menyambutmu, enyahlah. Kembalilah ke tempat asalmu. Para pembudidaya laut manusia iblis sebagian besar pemarah. Mereka bisa jatuh hanya dengan satu perselisihan. Kedua lelaki tua itu segera menyerang, masing-masing mengirimkan gerakan membunuh dengan ki iblis yang luar biasa pada Xiao Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia mendengus dingin dan mengeksekusi api 1000 tahun dengan tangan kirinya dan kematian 1000 tahun dengan tangan kanannya. Dua bulan terang membubung ke langit dari belakangnya, satu merah seperti darah, yang lain terang seperti api. Ini membentuk fenomena misterius yang menakjubkan dari dua bulan yang bersaing dalam kecemerlangan. Serangan ini menyambut serangan kedua lelaki tua itu, memaksa mereka untuk mundur sambil memuntahkan darah. Kemudian, kedua lelaki tua itu melarikan diri dengan ngeri. Xiao Chen tidak mengejar, dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Ketika saya menyebutkan nama Su Clan, saya langsung diserang. Petik 2. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam 5.000 tahun terakhir? Apakah dia mati? Xiao Chen diam-diam memasuki kota, bertanya-tanya, dan menerima jawaban yang sama sekali tidak terduga. Kaisar bela diri iblis manusia Su He meninggal 500 tahun yang lalu ketika mencoba untuk maju ke kaisar bela diri berdaulat. Jawaban seperti itu benar-benar membuat Xiao Chen lengah. Perkembangan ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada ketakutan awalnya akan Su He meninggalkan Pulau Api Terik. Klan Su, penguasa Pulau Api Terik saat itu, dengan cepat menurun setelah kematian Su He. Saat ini, Su Clan hampir dipaksa keluar dari Pulau Api Terik. Faksi yang pernah ditekan oleh klan Su sekarang menekannya, mencegah klan membuat kemajuan apapun. Klan Su sudah diusir dari Kota Api Terik sejak lama. Sekarang, mereka berbasis di sebuah kota di sisi barat laut Pulau Api Terik. Meskipun klan Su masih merupakan salah satu dari dua faksi utama di Pulau Api Terik, mereka mengalami kemunduran. Semua orang tahu bahwa klan Su tidak akan bertahan lama dan akan segera diusir dari Pulau Api Terik oleh klan Wang. Ada pepatah yang benar-benar diterapkan di sini, seorang pria tidak pernah bahagia selama 1000 hari, dan bunga tidak pernah mekar selama 100. Saat ini, faksi terbesar di Pulau Api Terik adalah klan Wang. Dua lelaki tua yang mencoba menghentikan Xiao Chen memasuki kota adalah tetua klan dalam klan Wang. Kepala klan Wang klan adalah kaisar bela diri setengah langkah. Selain dia, ada dua kaisar kuasi kesempurnaan. Di Pulau Api Terik ini, di mana tidak ada kaisar bela diri, gelar terkuat tidak terlalu berarti. Terima kasih. Xiao Chen memberi pelayan yang memberitahu informasi itu hadiah kecil. Kemudian, dia mengambil cangkir tehnya dan berpikir keras. Ini agak bermasalah. Penjaga warisan Kaisar Guntur telah meninggal dunia. Dia tidak tahu apakah Su He mewariskan kunci itu kepada keturunannya atau apakah dia mengubur kunci itu bersama dirinya sendiri. Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan bertanya, "Ao Jiao, apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, berpikir sejenak sebelum menjawab, ayo pergi ke klan Su dulu dan lihat. Tanpa kuncinya, saya juga tidak akan bisa membuka warisan sangmu. Saya berharap semuanya akan berjalan lancar. Ketika Xiao Chen berdiri dan membayar tagihan, dia tiba-tiba merasakan aura kuat menuju ke arahnya. Aura yang kuat ini disertai dengan aura kedua orang tua yang dia lukai tadi. Ini adalah total satu kaisar kuasi kesempurnaan dan dua kaisar kuasi kesempurnaan besar. Xiao Chen tersenyum dan berkata, mereka sangat memikirkanku. Xiao Chen tidak lagi takut menghadapi kaisar kuasi penyempurnaan sama sekali. Dia bahkan yakin bisa mengalahkan seseorang sekuat lelaki tua berjubah jerami itu. Namun, tidak perlu menyebabkan terlalu banyak keributan untuk saat ini. Dia mengedarkan Foundation Returning Art untuk menyembunyikan auranya sebelum diam-diam meninggalkan tempat ini. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, 3 pembudidaya muncul di pintu kedai teh ini. Orang di tengah memiliki rambut ungu dan mata merah. Dia tidak terlihat tua dengan cara apapun. Namun, saat dia muncul, kedai teh yang berisik itu menjadi sunyi senyap. Ini mengejutkan manajer kedai teh. Masalah apa yang bisa memunculkan penatua tertinggi klan Wang? Selanjutnya, dia juga memiliki 2 kaisar semu kesempurnaan besar bersamanya. Sampai sekarang, klan Wang seperti tiran lokal di Pulau Api Terik. Tidak ada yang berani menentangnya. Biasanya, orang-orang klan Wang juga bertindak sangat arogan, tetapi tidak ada yang berani menyinggung mereka juga. Manajer dengan cepat berlari dan berkata dengan senyum menggoda, "Senior Wang, apa yang membawamu ke sini hari ini?" Pria parubaya berambut ungu itu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, salah satu pria tua yang terluka oleh Xiao Chen bertanya tanpa kepura-puraan, apakah Anda melihat seorang pemuda berjubah putih? Dia bukan orang lokal dan terlihat agak unik, seharusnya sangat mudah untuk mengenalinya. Ya, dia pergi belum lama ini. Melihat ekspresi ganas orang ini, manajer tidak berani berbohong. Ekspresi Wang Feng, pria parubaya berambut ungu, sedikit berubah. Dia berkata, apakah kamu yakin dia pergi? TL Note, Wang Feng ini membuat penampilan pertamanya di sini. Nama ini digunakan 2 kali sebelumnya, sekali dengan karakter yang sama dan yang lainnya dengan karakter yang berbeda tetapi suara yang sama. Dia benar-benar pergi sekarang. Si kecil ini tidak berani menyembunyikan kebenaran. Wang Feng bergumam, aneh. Jika dia pergi begitu saja, bagaimana dia bisa benar-benar menghilang dari persepsiku? Saya sama sekali tidak bisa merasakan puncak kesempurnaan agung yang seperti itu. Mungkinkah orang ini mempelajari semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya? Wang Feng mengangguk dan memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, seharusnya begitu. Kekuatan orang ini agak mengesankan. Jangan dengan santai menyinggung dia jika tidak ada alasan untuk itu. Namun, dia tampaknya memiliki hubungan dengan Suklan. Lebih jauh lagi, dia melukai kami bahkan tanpa mengedipkan mata, kata salah satu lelaki tua itu dengan hati-hati. Wang Feng tersenyum dingin dan berkata, saya akan meluangkan waktu dan secara pribadi memeriksa ini. Jika dia benar-benar terkait dengan klan Su, saya akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Pulau Api Terik. Jika tidak, saya hanya akan memberinya peringatan, dan itu akan berhasil. Kalian berdua, jangan berpikir bahwa dengan memerintah daerah di sekitar Pulau Api Terik ini, kamu tidak tertandingi di dunia. Setelah mengatakan itu, Wang Feng yang berambut ungu dan bermata merah berbalik dan pergi dengan cepat, tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan keduanya. Kedua lelaki tua yang dilukai Xiao Chen sebelumnya saling melirik, merasa kesal. Ngomong-ngomong, Wang tua secara pribadi akan bergerak. Jika bocah ini benar-benar terhubung dengan klan Su, dia akan mati dengan menyedihkan. Itu wajar, Wang tua adalah kaisar kuasi kesempurnaan puncak. Jika kaisar bela diri setengah langkah tidak muncul, tidak ada yang cocok untuknya. Petik 2. Tanda pisah. Pulau Api Terik memiliki ukuran yang hampir sama dengan tanah yang dianugerahkan Xiao Chen, Pulau Bintang Surgawi, yang ukurannya sama dengan provinsi di domain Tianwu. Orang biasa yang menunggang kuda selama 3 bulan berturut-turut tidak akan bisa mencapai ujung pulau yang lain. Namun, jarak ini tidak terlalu bermasalah bagi Kaisar Semu, terutama bagi seorang jenius iblis seperti Xiao Chen. Pada tengah malam, Xiao Chen hanya menggunakan sekitar 8 menit untuk melakukan perjalanan ke sebuah kota di sisi barat laut Pulau Api Terik. Kota ini dibangun di atas pegunungan yang sunyi. Disitulah klan Su saat ini memiliki kediamannya. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk kota Api Terik, kota itu tampak sunyi dan sepi. Tidak heran semua orang tampak putus asa. Sepertinya klan Su ini memang direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan dan akan segera dipaksa keluar dari Pulau Api Terik.
Karena pengalamannya sebelumnya, Xiao Chen terus mengedarkan Foundation Returning Art kali ini dan bergerak diam-diam. Kemudian, dia tiba di kediaman Tuan Kota tanpa mengejutkan siapapun. Pada saat ini, aula besar kediaman Tuan Kota terang benderang. Kepala klan Su dan para tetua klan Su semuanya berkumpul. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Tanpa memberitahu siapapun, Xiao Chen diam-diam mendarat di bawah atap. Saat dia melihat ruangan yang diterangi lentera, dia memperhatikan bahwa semua tetua Su klan memiliki ekspresi muram. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu menguping mereka. Kakak pertama, saat ini, klan Wang menjadi sangat sombong. Mereka juga telah menduduki beberapa pulau sumber daya kita. Kita tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang klan Wang benar-benar terlalu mendominasi. Mereka hanya memaksa kita sampai mati. Mereka tidak hanya ingin mengusir kita dari Pulau Api Terik tapi juga ingin menduduki semua pulau sumber daya kita. Mereka berniat mematahkan akar kita. Saudara pertama, tolong buat keputusan. Aturan leluhur bisa diubah. Saat ini, Su klan sudah dalam situasi hidup dan mati. Saya percaya bahwa leluhur Su He akan memaafkan kita. Petik 2. Semua orang di aula besar memandang kepala klan Su, yang duduk di tengah, dengan tatapan membara. Mereka berharap dia akan mencapai keputusan tertentu. Sens spiritual Xiao Chen menyapu dan menemukan kunci ungu polos dan sederhana di tangan kepala klan Su klan. Kepala klan Su klan menunjukkan ekspresi yang bertentangan seperti dia kesakitan. Saat melihat adegan ini, Xiao Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah Su He meninggal, dia memang mewariskan kunci kepada keturunannya. Pada saat yang sama, dia meninggalkan keinginannya yang sekarat untuk menunggu pewaris Kaisar Guntur muncul. Namun, sekarang klan Su mencapai titik kritis hidup dan mati, para tetua ini ingin mengambil warisan Kaisar Guntur. Mereka ingin menggunakan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur untuk selamat dari kesengsaraan ini dan merebut kembali posisi penguasa Pulau Api Terik. Betapa tak tahu malu, bagaimana mereka bisa mencuri barang-barang yang ditinggalkan oleh dermawan mereka. Ao Jiao memarahi saat dia memerah karena marah di cincin roh abadi. Xiao Chen berkata dengan tenang, jangan gelisah dulu. Mari kita lihat keputusan apa yang akan diambil oleh kepala klan Su klan terlebih dahulu. Xiao Chen bukan orang yang haus darah. Namun, dia tidak keberatan memulai pembantaian di sini jika kepala klan Su membuat keputusan yang salah. Ketika kepala klan Su melihat saudara-saudaranya yang bersemangat di aula besar, ekspresinya berubah rumit. Kepala klan Su tahu bahwa orang-orang ini merindukan hari-hari ketika klan Su adalah penguasa Pulau Api Terik. Mereka tidak bisa menahan penderitaan dan penghinaan yang mereka alami sekarang. Dia jelas mengerti bagaimana perasaan saudara-saudaranya. Namun, ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh leluhur. Sebelum leluhur meninggal, dia berulang kali memberikan instruksi tentang hal itu. Oleh karena itu, kepala klan tidak berani membuat keputusan gegabah. Jangan bahas masalah ini lagi. Hal-hal di sana bukan milik leluhur kita tetapi dermawan leluhur. Jika kita benar-benar menerimanya, bagaimana saya menghadapi leluhur kita setelah saya mati? Petik 2. Setelah hening sejenak, kepala klan Su membuat keputusan yang mengecewakan semua saudaranya. Selamat, Anda membuat pilihan yang tepat. Suara mendesing. Xiao Chen dengan gesit berjungkir balik dan memutar, tiba-tiba muncul di aula besar Su klan. Siapa ini? Penampilan diam Xiao Chen mengejutkan sekelompok orang di aula besar. Meskipun para ahli puncak klan Su telah berkumpul di sini, mereka belum mendeteksi kehadirannya sebelum ini. Orang-orang Su klan menilai Xiao Chen dan menemukan bahwa dia hanyalah kaisar semu kesempurnaan agung. Namun, aura yang dia keluarkan memberikan tekanan yang lebih mengerikan daripada kaisar bela diri setengah langkah. Kepala klan Su klan dengan tenang mengangkat tangannya dan menghentikan para tetua yang kebingungan di aula besar. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda mendengarkan kami? Xiao Chen melihat kunci ungu di atas meja dan menjawab dengan tenang, saya tidak memiliki niat jahat. Orang yang kamu tunggu adalah aku. Kepala klan Su melihat tatapan Xiao Chen dan menggenggam kunci dengan erat di tangannya. Ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya tidak menunggu siapapun. Saya pikir Anda harus salah. Petik 2. Cukup bagus. Bahkan pada saat seperti itu, dia masih bisa tetap berhati-hati. Xiao Chen memuji kepala klan Su klan di dalam hatinya. Jika kepala klan Su mengubah ekspresinya secara mencolok hanya karena apa yang dikatakan Xiao Chen, menunjukkan keterkejutan yang ekstrim dan mengungkapkan segalanya, Xiao Chen akan meremehkan tekad kepala klan ini. Haha, Anda perlu saya untuk mengklarifikasi ini. Saya adalah pewaris Kaisar Guntur.
Orang yang Kaisar bela diri Su He ingin kau tunggu adalah aku. Kunci di tanganmu itu milikku. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, sekelompok orang di aula besar yang menyarankan untuk membuka warisan Kaisar Guntur semuanya mengubah ekspresi mereka. Tanpa diduga, keturunan wali bertemu dengan tuan yang sah dari warisan, dan lebih jauh lagi, dia mendengar apa yang mereka katakan tentang keinginan untuk mengambil warisan untuk diri mereka sendiri. Ekspresi mereka segera berubah menjadi rumit. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terlalu gugup. Aku mengerti situasimu. Jika saya jadi Anda, saya juga akan memiliki pemikiran seperti itu. Selanjutnya, kepala klan membuat keputusan yang tepat. Bukti apa yang kamu miliki? Sekarang, kepala klan Su Klan sudah setengah percaya padanya. Ini karena beberapa hal yang dikatakan Xiao Chen tidak disebutkan di aula besar. Baginya untuk dapat menyatakannya dengan jelas, itu harus benar. Namun, kepala klan Su masih membutuhkan bukti. Kata-kata kosong. Dengan saya di sekitar, apakah ada kebutuhan untuk bukti? Kemarahan Ao Jiao belum hilang ketika dia terbang keluar dari cincin roh abadi dengan ekspresi kesal. Melihat penampilan Ao Jiao, kepala klan Su, yang selama ini tenang, akhirnya mengubah ekspresinya. Kemudian, dia mengeluarkan lukisan dari cincin spasialnya dan membandingkannya. Betul sekali, nenek moyang mengatakan bahwa Anda adalah bukti terbaik. Aku hanya perlu melihatmu. Kepala klan Su menyimpan lukisan itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua bisa mundur dulu. Saya perlu mengobrol dengan adik laki-laki ini sendirian. Petik 2. Namun, mata orang-orang ini bersinar dengan keengganan untuk pergi. Menarik, teriak kepala klan Su Klan dengan dingin, tidak mampu mengontrol ekspresi di wajahnya. Celepuk, tiba-tiba, seorang penatua berlutut dan berkata, adik, karena kamu adalah pewaris dari ahli yang terhormat ini, kamu pasti memiliki bakat yang luar biasa di zaman yang hebat ini. Ketika Anda mendapatkan warisan Kaisar Guntur, tolong bantu klan Su kami. Tolong bantu Su Klan kami. Tahun-tahun terakhir ini sangat sulit. Orang-orang dari klan Wang telah mendorong kita ke dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen mengulurkan tangan dan menarik orang yang berlutut kembali dengan beberapa kekuatan. Su Klan Anda telah menjaga warisan Kaisar Guntur selama lebih dari 5.000 tahun. Karena saya sudah di sini, saya secara alami akan melakukan apa yang saya bisa untuk membantu. Xiao Chen memiliki standarnya sendiri. Sebelum dia tiba, dia sudah memutuskan untuk melakukan apa yang dia bisa untuk membantu Su Klan. Hanya ada satu kaisar bela diri setengah langkah di klan Wang. Bagi Xiao Chen, mengalahkannya bukanlah hal yang mustahil. Namun, membunuh orang ini tidak cukup layak untuk mengekspos semua kartu trufnya. Hasil terbaik adalah bagi pihak lain untuk mundur setelah menyadari kesulitannya, bagi mereka untuk meninggalkan klan Su tempat untuk membangun diri mereka sendiri dan tidak memaksa mereka ke dalam kesulitan dengan merebut pulau sumber daya mereka. Melakukan ini sudah cukup untuk membalas budi ini. Bagaimanapun, leluhur Su Klan yang pertama kali berhutang pada Kaisar Guntur. Jadi, secara hak, Xiao Chen tidak berhutang apapun kepada mereka. Tuan muda, terima kasih banyak. Setelah mendapatkan janji Xiao Chen, para tetua mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan pergi satu demi satu. Namun, kepala klan Su Klan tidak menunjukkan banyak kegembiraan ketika Xiao Chen setuju begitu lugas. Sebaliknya, matanya menunjukkan beberapa kekhawatiran. Tuan kepala klan, ada apa? Apakah Anda pikir saya membual? Petik 2. Kepala klan Su kembali sadar dan menjawab, saya tidak berani. Meskipun saya tidak terlalu kuat, saya masih memiliki mata yang bagus. Mengingat kekuatan Tuan Muda, Kaisar Kuasi Kesempurnaan reguler seharusnya tidak menandingi Tuan Muda. Bagaimanapun, klan Wang adalah klan dengan Kaisar bela diri setengah langkah. Bahkan jika Tuan Muda mendapatkan warisan Kaisar Guntur, kekuatanmu tidak akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Cara berpikir saudara-saudaraku terlalu sederhana. Mata Xiao Chen berbinar. Kepala klan dari klan Su ini memang agak pintar dan memiliki mata yang bagus. Tidak heran setelah Kaisar bela diri Su He meninggal, kepala klan masih bisa mempertahankan klan Su selama 500 tahun. Namun, sampai sekarang, bahkan tanpa masuk ke dalam warisan Kaisar Guntur, dia tidak akan takut pada Kaisar Semu dan setidaknya bisa meraih hasil imbang. Jika Xiao Chen menggunakan bulu solar plumenya, dia bisa membunuh Kaisar bela diri setengah langkah ini dengan mudah. Ao Jiao, yang berada di samping Xiao Chen, menjawab untuknya, Lord Clan Head memang sensitif terhadap detail terbaik. Namun, Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Xiao Chen secara alami memiliki caranya sendiri untuk menghadapi ini. Berikan saja kuncinya, dan saya akan membawanya besok.
Petik 2. Kepala klan Suklan tertawa beberapa saat tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menyerahkan kunci itu kepada Ao Jiao. Hati Xiao Chen yang cemas akhirnya tenang. Meskipun ada beberapa kejutan dan kemunduran, ia berhasil menyelesaikan warisan Kaisar Guntur ini dengan lancar. Xiao Chen tidak terlalu tertarik dengan hal-hal lain yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Bagaimanapun, Kaisar Guntur menggunakan pedang sementara Xiao Chen menggunakan pedang. Jumlah item yang berguna baginya akan dibatasi. Namun, dia harus mendapatkan buah kematian yang benar-benar punah dengan segala cara. Selama perjalanan ke kuburan naga bintang 8, Xiao Chen benar-benar merasakan betapa tidak pentingnya kekuatannya. Sekarang, dia merasakan urgensi yang ekstrim untuk maju ke Martial Emperor. Rintangan paling realistis untuk Xiao Chen saat ini adalah Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Dia harus menyelesaikan tahap ini sesegera mungkin. Xiao Chen menetapkan batas waktu 2 bulan untuk dirinya sendiri. Dalam waktu 2 bulan, dia perlu memadatkan hati seorang kaisar, mencapai Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Tanda pisah. Malam itu sedingin air. Kepala klan Su mengatur tempat tinggal yang besar dan tenang untuk Xiao Chen di dalam kediaman tuan kota. Di dalam halaman yang tenang, Xiao Chen tidak tidur. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan fokus pada teknik bela diri mendalam kelas medial yang dia peroleh, pendirian hegemoni 1000 tahun. Setelah lebih dari sebulan membaca dan mencoba memahaminya, Xiao Chen telah memperoleh pemahaman tentang teknik bela diri mendalam kelas medial ini. Sekarang, dia cukup percaya diri untuk mengeksekusinya. Pembentukan hegemoni 1000 tahun, mengabaikan keadaan tertingginya, yang terhubung dengan misteri waktu, sesuatu yang terlalu jauh untuk Xiao Chen, hanya berdasarkan kata-katanya, ini adalah teknik pedang yang sangat mendominasi. Kata, hegemoni, mengacu pada dominasi seorang raja. Jika Xuan Yuan Zantian, yang mengembangkan status kerajaan, mencoba mempelajari gerakan ini, dia seharusnya bisa melakukannya dengan sedikit usaha dan efek yang lebih besar. Meskipun Xiao Chen tidak memahami status kerajaan, dominasi rajanya tidak kalah dengan mereka yang memahaminya. Baik itu kompetisi pemuda 5 bangsa Sky Dome Realm, di mana Xiao Chen mencapai puncak dan menjadi pembawa keberuntungan Sky Dome Realm, naga sejati kelas raja, atau pertempuran mengejutkan dengan berbagai bakat luar biasa setelah tiba di alam Kunlun. Ia memperoleh kemenangan dalam setiap dari mereka. Xiao Chen berhasil menyapu seluruh generasi muda benua Kunlun. Kemudian, dia mengalahkan berbagai bakat luar biasa dari lautan berbintang surgawi dengan masing-masing satu gerakan. Sepanjang jalan, ia mengumpulkan aura yang kuat dan udara mendominasi yang tak tertandingi dari seorang raja. Jika bukan karena aura kuat Xiao Chen dan aura dominasi tak berwujud dari seorang raja, dia tidak akan mampu membuat semua tetua Su klan tunduk hanya dengan kultivasi Kaisar Kuasi kesempurnaan agung puncaknya. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen membuka matanya. Sepasang mata ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di malam yang gelap. Jika ada yang melihatnya, mereka akan merasa lebih menyilaukan daripada matahari. Pada saat ini, tubuh Xiao Chen memancarkan udara mendominasi yang tak terbatas. Saat dia membuka matanya, udara dominan yang kuat dari seorang raja membuat malam yang gelap tunduk. Spirit, Qi, dan pikiran semuanya hadir. Xiao Chen mengikuti perasaannya dan meretas dengan pedangnya, mengeksekusi pendirian hegemoni 1000 tahun, yang menaungi malam gelap yang tak terbatas ini. Untuk satu malam ini, Xiao Chen terus melaksanakan pendirian hegemoni 1000 tahun ini. Tentu saja, dia tidak menggunakan energi hukum sebanyak itu. Kalau tidak, akan ada keributan yang terlalu besar, yang begitu besar sehingga para ahli kuat di seluruh pulau bisa merasakannya. Alasannya tidak lain adalah suasana kerajaan yang mendominasi sehingga gerakan ini dilepaskan karena terlalu keras dan kuat. Itu memberi kesan seorang raja datang, penguasa malam. Meskipun Xiao Chen sudah menekan kekuatan gerakan ini dengan kemampuan terbaiknya, orang terkuat di kediaman tuan kota, kepala klan Su jelas merasakannya. Apa sebenarnya latar belakang orang ini? Dia sudah sangat kuat di usia yang begitu muda, cukup kuat untuk menyaingi 10 talenta terbaik dari Laut Manusia Iblis. Itu tidak benar. Dalam hal bakat, 10 bakat luar biasa dari Laut Manusia Iblis tidak sebanding dengan pemuda berpakaian putih ini. Yang termuda dari 10 talenta luar biasa berusia setidaknya 40 tahun. Namun, Xiao Chen terlihat paling banyak berusia 30 tahun. Orang seperti itu akan membawa kejayaan atau kehancuran bagi klan Su. Saya harap itu yang pertama. Sambil menggelengkan kepalanya, kepala klan Su berhenti mencoba merasakan situasi di pihak Xiao Chen dan memasuki kamarnya untuk tidur. Namun, dia ditakdirkan untuk mengalami kesulitan tidur malam ini. Tanda pisah. Saat langit berubah cerah menyambut terbitnya matahari,
langit timur tampak ungu dari kabut pagi yang menutupi langit. Pemandangan ini membuat seseorang merasa vitalitas mereka akan melonjak selamanya. Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Setelah pergi tanpa tidur sepanjang malam, dia mengedarkan energinya dan harus memuntahkan ki yang keruh sebelum semangatnya terasa segar kembali. Warisan Kaisar Guntur terletak di dalam pegunungan yang biasa-biasa saja. Kuncinya sudah ada di tangan Ao Jiao. Dia juga tahu lokasinya, jadi tidak perlu merepotkan kepala klan Su Klan. Xiao Chen bisa bepergian sendiri. Setelah dia mandi, dia bersiap untuk pergi. Tuan Muda Xiao, ada masalah besar. Tetua tertinggi klan Wang memaksanya dan meminta untuk bertemu denganmu. Tepat pada saat ini, seorang pelayan dari klan Su berlari ke halaman Xiao Chen dengan bingung, berbicara dengan panik. Apakah informasi bocor? Klan Wang pasti telah menempatkan mata-mata di kediaman tuan kota yang luas. Xiao Chen juga tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya di kediaman tuan kota. Jadi, tidak aneh jika orang-orang klan Wang menemukannya. Namun, sepertinya klan Wang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Xiao Chen hanya melukai dua kaisar kuasi kesempurnaan besar dari klan Wang dan tidak membunuh mereka. Mungkin itu hanya alasan. Kepala klan mengatakan untuk bersembunyi dulu dan tidak keluar untuk saat ini. Mereka akan membantu menghentikannya, kata pelayan itu dengan nada ketakutan. Xiao Chen memperhatikan ini dan bertanya-tanya mengapa klan Su ini begitu takut pada klan Wang. Hanya satu orang yang datang, dan pelayan itu ketakutan. Tidak perlu, aku akan pergi dan melihatnya. Jangan, kepala klan secara khusus menginstruksikan bahwa Anda tidak boleh pergi, teriak pelayan itu kaget. Namun, bagaimana dia bisa menghentikan Xiao Chen jika Xiao Chen ingin pergi? Xiao Chen mendorong tanah dan melompat beberapa kali. Kemudian, dia tiba di atas sebuah gedung tinggi di dalam kediaman tuan kota, dapat melihat keluar kota. Di luar gerbang, hanya satu orang dari klan Wang yang datang. Orang ini memiliki rambut ungu, mata merah, dan merupakan kaisar kuasi kesempurnaan. Namun, kedatangan ini mengejutkan seluruh eselon atas Su Klan. Kepala klan memimpin beberapa kaisar semu, yang terlihat sangat gugup tetapi mempertahankan formasi yang ketat. Kakak Su, apakah kamu benar-benar akan melawanku sampai akhir? Orang itu bahkan melukai orang-orang Wang klan saya, dan Anda berani menyembunyikannya. Apakah Anda benar-benar tidak ingin lagi tinggal di Pulau Api Terik? Wang Feng menatap dingin ke arah sekelompok orang, berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kepala klan Su berkata dengan tenang, saya pikir Anda pasti salah. Orang yang kamu cari tidak ada di kediaman tuan kota. Masih berpura-pura, haha, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan orang itu. Kalau tidak, jika aku harus menangkapnya sendiri. Kamu akan apa? Bunuh seluruh Su Klan. Orang dari klan Wang ini hanyalah kaisar kuasi penyempurnaan, namun dia sangat arogan. Xiao Chen tidak bisa lagi menonton, jadi dia melompat turun dan menyela pihak lain. Tuan Muda Xiao, mengapa kamu keluar sendiri? Kepala klan Su Klan bertanya dengan sedikit ngeri. Wang Feng memandang Xiao Chen, yang melompat keluar sendiri. Pakaian putih Xiao Chen, wajah halus, dan niat pedang tak terbatas di kedalaman matanya cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh dua lelaki tua yang terluka itu. Kamu benar-benar berani, Kakak Su. Apalagi yang harus Anda katakan untuk diri Anda sendiri? Apakah kamu akan pergi dari Pulau Api Terik sendiri kali ini, atau haruskah aku bergerak untuk mengusirmu? Ekspresi para tetua Su Klan semuanya berubah drastis, tampak marah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu sepertinya tidak jelas tentang situasimu sendiri. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Apakah kamu akan pergi sendiri, atau haruskah aku bergerak untuk mengusirmu? Saat Xiao Chen selesai berbicara, semua tetua Su Klan terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu kepada kaisar kuasi penyempurnaan puncak. Tuan Muda Xiao, jangan gegabah. Dia adalah darah campuran antara manusia dan iblis salju. Selanjutnya, ia juga memiliki garis keturunan Blood Demons, darah campuran dari 3 ras. Dia bukan kaisar kuasi kesempurnaan biasa. Melihat Xiao Chen berperilaku sedemikian ekstrim, kepala klan Su tidak bisa tidak memperingatkannya. Bahkan jika Xiao Chen berniat untuk bertarung, dia harus bertahan sebentar dulu dan menunggu sampai dia menerima warisan Kaisar Guntur dan menjadi lebih kuat. Tidak akan terlambat untuk bertarung saat itu. Di usia yang begitu muda, kamu sudah sombong tanpa batas. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mengusir saya, teriak Wang Feng dingin, dan udara tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Uap air di udara mengembun dan membeku, membentuk pedang es. Cahaya merah menyala di tubuh Wang Feng, menembak ke depan di tanah dan dengan cepat tiba di depan Xiao Chen.
Ini adalah teknik gerakan iblis darah, seni bayangan darah, yang membuat Wang Feng tampak seperti dia berteleportasi. Wang Feng dengan ganas menusukkan pedang es ke arah titik fatal di dada Xiao Chen. Ketika pedang itu hanya berjarak sekitar 30 cm dari Xiao Chen, pedang itu tiba-tiba memanjang sekitar 12 cm. Teknik pedang ini adalah perwujudan yang sangat aneh. Itu sangat aneh. Pedang di tangan Wang Feng terbuat dari uap air beku. Dia bisa mengontrol panjangnya sesuka hati, membuat lawannya lengah. Bahkan jika lawan Wang Feng berhasil menghindar, lawannya masih akan agak kehilangan keseimbangan dan kehilangan inisiatif untuk beberapa waktu, ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan lawan seperti itu, pengalaman bertarungnya yang kaya memberitahunya bahwa dia tidak bisa mundur. Begitu Xiao Chen mundur, lawannya akan memanfaatkan momentum, mengambil kendali penuh atas ritme. Pedang tajam dan dingin yang menusuk tulang itu segera hanya berjarak 2 cm dari Xiao Chen. Kemudian, pedang itu tiba-tiba tumbuh 2 cm lagi, menyentuh dadanya. Yang lebih penting adalah Wang Feng tidak berhenti bergerak. Teknik gerakan setan darah yang aneh menciptakan garis merah panjang di tanah, membuatnya bergerak secepat kilat. Orang-orang Suklan ternganga, tidak menyangka Wang Feng sekuat itu, bertujuan untuk membunuh Xiao Chen saat dia menyerang. Dia begitu cepat sehingga pikiran mereka gagal mengikuti. 1, 2, 3. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Adegan itu tampak membeku. Pedang Wang Feng jelas sudah menyentuh dada Xiao Chen, tapi tidak berlanjut lebih jauh. Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang. 3 detik lebih dari cukup untuk membunuh seseorang 10 kali lipat. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi pada Xiao Chen. Mungkin hanya Wang Feng, yang menghadapi Xiao Chen, yang tahu yang sebenarnya. 2 api berputar dengan cepat di mata Xiao Chen, 1 emas dan 1 putih. Solar True Flame dan Lunar True Flame menempel di dekat permukaan tubuh Xiao Chen, memadatkan penghalang tak berbentuk melawan gerakan pembunuhan aneh Wang Feng. Saat melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa penghalang ini tidak sepenuhnya berbentuk. 2 energi berbeda berputar bersama dengan api di mata Xiao Chen, saling mengejar. Mundur, 3 detik telah berlalu, dan Wang Feng yang ganas masih tidak bisa menghancurkan tembok ini. Dia tahu bahwa kesempatannya telah hilang. Jadi, dia mengeksekusi seni bayangan darah, mencoba mundur dengan cepat. Aku hanya menunggumu melakukan itu. Ketika Wang Feng menarik pedangnya dan mundur, api asal dari Solar True Flame dan Lunar True Flame di mata Xiao Chen, yang telah menyimpan kekuatan selama ini, dimuntahkan. Penghalang tak berbentuk segera berubah menjadi diagram api Taiji Yin Yang. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan adegan lain muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang, bergegas maju ke arah tatapan Xiao Chen. Bang! Sosok Wang Feng, yang sudah menghilang setelah mengeksekusi seni bayangan darah, muncul, muntah darah dan terbang kembali, dipaksa keluar oleh diagram api Taiji Yin Yang. Cahaya pedang yang cemerlang dengan cepat mengikuti, menerangi tempat itu. Xiao Chen mengirim pendirian hegemoni 1000 tahun, membangun kerajaan yang kuat yang berlangsung selama 10.000 tahun. Kota demi kota muncul di belakang Xiao Chen, saat dia menarik pedang harta karunnya. Berdiri di atas ibu kota kekaisaran, dia seperti seorang penguasa yang turun. Udara dominan seorang raja melonjak menembus awan. Pukulan itu menghantam Wang Feng, yang merasa seperti dihancurkan oleh sebuah dinasti. Semua armor pelindungnya hancur, meninggalkan luka yang mengejutkan di tubuhnya. Pecahnya muncul di semua organ internal Wang Feng, terus menyebar. Udara dominan seorang raja menekan dadanya, sebuah beban yang mencekik. Pembentukan hegemoni 1000 tahun, siapa yang berani bersaing untuk puncak? Teknik bela diri mendalam kelas medial. Wang Feng, yang berada di tanah, berseru dengan ketakutan di wajahnya. Bukannya dia belum pernah melihat teknik bela diri mendalam kelas medial sebelumnya, namun, dia belum pernah melihat kaisar semu kesempurnaan besar yang bisa mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial dengan begitu akrab. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tidak sopan kepadanya, "Nyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dan jangan gunakan aku sebagai alasanmu untuk berurusan dengan Suklan. Akulah yang melukai orang-orangmu. Jika Anda tidak senang dengan itu, datanglah ke saya. Jika saya menemukan bahwa Anda melakukan sesuatu pada klan Su karena ini, untuk setiap anggota klan Su yang mati, saya akan membunuh 10 klan Wang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya." Wang Feng melihat penampilan tenang Xiao Chen. Untuk pertama kalinya, dia merasa kalah di hadapan talenta muda yang luar biasa. Pada saat ini, meskipun Wang Feng masih mampu bertarung,
Setelah melihat Xiao Chen melakukan teknik bela diri mendalam kelas medial tanpa terengah-engah atau memerah, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan pertempuran. Wang Feng berjuang kembali berdiri, ingin membalas dengan ganas sehingga dia bisa menyelamatkan muka. Namun, ketika dia melihat niat membunuh yang dingin di mata Xiao Chen, itu mengejutkannya. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa jika dia mengatakan sesuatu, dia akan mengalami kesulitan untuk pergi setelahnya. Wang Feng memelototi Xiao Chen dengan penuh kebencian sebelum berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika seseorang dapat melihat ekspresi yang dibuat Wang Feng setelah dia berbalik, orang akan dapat menebak bahwa masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Menyaksikan Wang Feng pergi dalam keadaan menyesal, orang-orang Su Clan agak tercengang. Wang Feng adalah seseorang yang dianggap sebagai salah satu dari mereka yang berada di puncak di Pulau Api Terik. Namun, Xiao Chen mengalahkannya dalam 2 gerakan, meraih kemenangan yang jelas. Wang Feng bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Tuan Muda Xiao, terima kasih banyak," kata kepala klan Su dengan hormat. Kata-kata, "Jika kamu tidak senang dengan itu, maka datanglah padaku," membuatnya merasa sangat bersyukur ketika mendengarnya. Xiao Chen membalas hormat kepalan tangan dan berkata, "Kamu terlalu sopan. Jika Kaisar bela diri setengah langkah klan Wang datang, Anda harus berurusan dengannya terlebih dahulu dan bertahan. Saya akan berurusan dengannya saat saya kembali." Petik 2. Secara alami, Xiao Chen tidak percaya bahwa Wang Feng akan menelan frustrasi ini. Wang Feng pasti akan meminta kepala klan Wang untuk membantunya membalas dendam. Kepala klan Su berkata, "Pergi saja. Tidak perlu terlalu khawatir tentang Kaisar bela diri setengah langkah klan Wang. Dia tidak akan berani main-main dengan santai." Petik 2. Xiao Chen melirik orang ini. Dia percaya bahwa kata-kata pihak lain itu benar. Kalau tidak, klan Su tidak akan bisa tetap berada di pulau itu selama lebih dari 500 tahun meskipun mereka mengalami penurunan yang signifikan. Klan Su pasti masih memiliki beberapa kartu truf yang ditakuti klan Wang, mungkin beberapa bantuan berutang kepada Kaisar bela diri Su He. Xiao Chen melakukan salam tinju lagi dan melayang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia menuju ke pegunungan tempat warisan Kaisar Guntur berada. "Kakak pertama, apakah menurutmu dia akan bisa menghentikan Kaisar bela diri setengah langkah klan Wang setelah dia keluar?" Beberapa orang dipenuhi dengan harapan ketika mereka melihat Xiao Chen pergi, tetapi beberapa merasa sangat gugup. Kepala klan Su menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu sulit dikatakan. Saya menemukan pemuda ini benar-benar tak terduga. Mungkin kekuatan yang baru saja dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es." Puncak gunung es. Yang lain agak terpesona ketika mereka mendengar ini. Mengalahkan Kaisar Kuasi kesempurnaan hanyalah puncak gunung es. Seberapa kuat sebenarnya pemuda berpakaian putih ini? Tanda pisah. Xiao Chen mendarat di depan dinding tebing yang tampak biasa di pegunungan terpencil. Setidaknya ada ratusan, jika bukan ribuan, dinding tebing serupa di pegunungan ini. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Menggunakan geomansi untuk memeriksa hanya menggarisbawahi keteraturannya, tidak ada yang istimewa tentang itu. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi sambil memegang kunci ungu. Saat dia melihat sekeliling, dia berkata, "Inilah tempatnya." Xiao Chen melihat ke depan. Hanya ada dinding batu biasa. Jika Ao Jiao tidak mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk ke warisan Kaisar Guntur, dia biasanya bahkan tidak akan melirik tembok ini. "Yang kamu lihat hanyalah ilusi." Sang Mu meletakkan formasi yang membingungkan di sini. Petik 2. Tanpa diduga, itu adalah formasi yang membingungkan. Ini menggelitik minat Xiao Chen. Formasi membingungkan macam apa ini? Untuk berpikir itu sangat indah. Bahkan dengan energi mentalnya yang kuat berupa energi sihir, dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Lautan kesadaran Xiao Chen melonjak saat dia mengirimkan sense spiritualnya. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat mengambil apapun, tidak menemukan apapun yang salah. Ao Jiao menutup mulutnya saat dia tertawa, "Jangan buang energimu. Ini adalah formasi yang membingungkan dari zaman abadi kuno. Sang Mu berhasil memasangnya hanya karena dia memiliki satu bendera formasi." Merasa tercerahkan, Xiao Chen berhenti menyelidiki. Para penggarap abadi dari zaman abadi berspesialisasi dalam mengolah energi sihir. Adalah bodoh untuk bersaing dengan mereka, itu hanya akan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang, Ao Jiao kehilangan senyumnya, mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kenangan. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang menyedihkan baginya. Sekarang Ao Jiao datang ke sini lagi setelah 5.000 tahun, dia tidak bisa tidak merindukan Sang Mu setelah melihat ini, dan merasa sedih.
Ketika Xiao Chen memperhatikan ekspresi wajahnya, dia menghiburnya, jangan terlalu sedih. Aku pasti akan menyelidiki penyebab kematian Kaisar Guntur. Kamu orang bodoh. Itulah hal yang sangat aku khawatirkan, pikir Ao Jiao dalam hati sambil menatap Xiao Chen dengan ekspresi tak berdaya. Kemudian, dia mulai memecahkan formasi yang membingungkan. Saat Ao Jiao membentuk segel tangan yang dalam, tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya 7 warna melesat ke dinding batu. Dinding batu di depan keduanya menjadi semakin redup, menjadi kurang kokoh dan secara bertahap menjadi transparan. Ketika dia selesai membentuk segel tangan, dinding itu menghilang. Bendera formasi merah terbang ke tangan Ao Jiao. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Chen. Xiao Chen bersukacita. Ini adalah bendera formasi yang sangat kuat. Baik itu melarikan diri atau menggunakannya untuk menghadapi musuh yang sulit, ini akan menjadi seperti benda suci. Jangan terlalu memikirkan ini. Ketika sangmu memperoleh bendera formasi itu sudah jompo. Dia nyaris tidak berhasil menggunakannya. Ini mungkin sampah sekarang. Petik 2. Saat Ao Jiao berbicara, bendera formasi perlahan runtuh di tangan Xiao Chen, debu terbawa angin dan menghilang. Xiao Chen menggosok hidungnya karena malu, menanggapi ini. Dia baru menyadari bahwa Ao Jiao sengaja menggodanya, jadi dia tidak bisa menahan senyum malu. Dinding batu menghilang, dan pintu masuk ke warisan Kaisar Guntur mengungkapkan bentuk aslinya. Muncul di hadapan Xiao Chen adalah satu set pintu batu yang tertutup rapat yang terlihat sederhana dan murni. Ao Jiao melangkah maju dan memasukkan kunci ungu ke dalam lubang kunci. Setelah dia memutar kunci beberapa kali, pintu batu itu terbuka. Pintu masuk ke warisan Kaisar Guntur dibuka menuju Xiao Chen. Memegang antisipasi besar, Xiao Chen mengambil langkah besar ke depan. Dia langsung tiba di sebuah harta karun. Itu dipenuhi dengan harta, begitu banyak sehingga tampak mempesona. Sebagian besar adalah piala perang sangmu. Ada juga beberapa harta yang ia peroleh saat menjelajahi situs sejarah serta pengalaman dan pengetahuan kultivasinya sendiri. Biarkan saya berpikir di mana buah kematian yang Anda inginkan. Di sini agak berantakan.